Halo teman kece, wah jumpa lagi dengan gua nih, Pace dari keluarga Cekidot. Dan kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, ini ada para wajah-wajah yang, wih di sumringah. Kok diem-diem aja? Oke teman kece, jadi ini kan gua ceritanya lagi camping. Pada saat gua lagi camping, gua ajak juga camping sama teman-teman. Kebetulan beliau ini adalah senior gua. Jadi kan teman-teman pada tanya nih di sosial media, baik di Instagram, di YouTube dan lain sebagainya. Pace ini kerjaannya apa sih? Kok bisa jalan-jalan gitu? Nah, jadi di sini gue pengen ceritain, dan kebetulan di sini ada para, istilahnya mereka ini adalah panutan gue. Panutan di mana mereka adalah seorang yang peduli terhadap lingkungan. Karena keluarga Cekidot juga, gue sangat peduli sekali sama lingkungan. Dimana di perjalanan itu Om, banyak banget sampah-sampah yang ya khusus sampah plastik, sampah organik. Tapi kalau organik kan masih gampang sekali diurai dan lain sebagainya. Yang masalah ini kan plastik kan. Nah jadi sini gue mau kasih tahu ya teman kece, bahwa ini adalah salah satu apa yang gue kerjakan, dan ini salah satu penopang perjalanan gue. Jadi gue ada sebuah ya kayak semacam bisnis kecil-kecilan juga. Jadi gue di samping gue peduli lingkungan di jalan juga, sebenarnya gue punya semacam mesin pengolahan sampah plastik. Nah, kebetulan di sini ada rekan-rekan senior gue dari tim gue juga. Nah di sini ada Om MB. Nah Om MB, beliau adalah, ntar beliau jelasin sendiri. Di sini ada Om Benny. Halo teman kece. Beliau juga nanti akan jelaskan sendiri beliau siapa. Gua nggak mau kasih tahu sekarang ya kan. Ada Om Umar. Halo. Lemes. Iya bos. Kopi kurang tadi. Hah? Kopi kurang. Mami, kopi kurang nih katanya. Oke, di sini masih ada Om Ian nih, paling kece ini kayak Halo teman vokalis. kece. Oke. Gue langsung mau ngobrol aja. Jadi teman-teman harus tonton. Jangan sampai di skip karena di sini isinya daging semua. Asik. Bener nggak? Wagyu. Wagyu lagi. Iya. Jadi teman-teman jangan di skip. Kalau di skip, misal kalau lu peduli sama lingkungan dan lu ingin istilahnya berkontribusi terhadap lingkungan di negara kita ini, ya lu jangan sampai skip. Oke? Sekarang di sini ada Om Membe. Siap. Om Membe. Ya. Gue mau tanya dong, Om Membe ini sebenarnya siapa sih, biar teman-teman juga yang lain tahu. Ya. Kan gitu. Ya enggak? Masuk Om Membe. Makasih Pak C. Halo teman kece. Jadi nama saya Muhammad Baidowi. Teman-teman biasa manggilnya Om MB. Oh siap. Jadi MB itu singkatan. Ya, Muhammad Baidowi. Saya seorang pemulung. Oh, wis. Pemulung, jadi sehari-harinya mungut-mungutin sampah di mana-mana lah. Oh gitu ya. Pemulung. Tapi mulung dolar. Mulung dolar. Ya dulunya pernah jadi karyawan sebetulnya. Saya dulu auditor di salah satu bank asing. Tapi cuma 3 tahun. Cuma 3 tahun, kemudian ke Bekasi, kemudian bikin usaha dorong sampah. Om MB tadinya auditor di bank asing. Terus memutuskan pekerjaan, berhenti untuk jadi pemulung. Pemulung. Tadi saya. Gile. Oke lanjut Om. Nah, terus kenapa Om memilih keluar dari perusahaan dan jadi pemulung? Mas, bahasanya ini pemulung yang luar biasa ya. Iya. Nah, jadi sampah. dulu itu karena mikirnya mau pengen gitu jadi pengusaha, tapi kan belum tahu nih Pak C mau usaha apa gitu ya. Terus saya mikir nih, kalau usaha makanan waktu itu ya, pemikirannya resikonya kalau nggak laku kan lama-lama bisa basi ya. Iya. Nah kemudian saya pikir lagi, kalau usaha buah-buahan kalau nggak laku lama-lama busuk. Ada resiko gitu. Benar. Terus kalau usaha hewan ternak resikonya mati. Gue Resiko apa semua. ya yang nggak basi, nggak busuk, nggak mati. Akhirnya gue pikir coba usaha sampah plastik ya. Sampah plastik. Dan itu gue lakuin 22 tahun yang lalu loh. Wih, Itu waktu kita masih kecil banget berarti tuh bos. gue masih insan ya. Gue lakukan itu 22 tahun yang lalu. Tahun 2000. Tahun 2000 ya. Tanggal 11 Januari. Wih,
Apa bener Om? Iya, perlu gua nyanyiin nggak? Jangan, Om. Enggak usah. Enggak kalau perlu Ntar nyanyiin. copyright ya. Copyright. Oh itu umur saya baru 3 bulan loh tuh Dom. Kalau ngibul yang bohong dong. Nah, terus mulai dulu beli mesin. Ternyata mesinnya rusak terus. Beli mesin apa nih, Om? Mesin daur ulang sampah. Masa Jadi mesin ngumpul-ngumpulin. inkubasi. Nah, kemudian gue beli mesin daur ulang sampah. Ternyata mesinnya rusak terus. Oke. Nah, yang jualan nggak tanggung jawab. Oke. Nah, janjinya kan katanya tadinya mau ini ada garansi, kalau ada apa-apa ada garansi, ternyata enggak. Akhirnya gue coba perbaiki sampai kemudian malah gue bisa bikin mesin sendiri. Wih. Mulai gue bikin mesin itu datanglah tamu-tamu pada belajar mulai beli mesin kita, dan sekarang alhamdulillah kita tersebar lebih dari 340 kota di Indonesia, pabrik-pabrik daur ulang sampah yang memakai mesin buatan saya. Berapa? Lebih dari 340 Mesin mesin tersebar di Wih, kota-kota di gila. Indonesia. Seperti itu. Mantap ya. Gitu Om ya. Mau jadi pemulung nggak? Jadi ternyata Om Embe ini pemulung itu cuman tagline-nya doang, Bos. Aslinya ya Om Embe ini peduli sama lingkungan. Betul nggak Om? Peduli amat. Peduli amat. Sangat peduli gua. Peduli gitu. Sampai pada akhirnya memutuskan berhenti dari perusahaannya, dari apa deh, perusahaan asing, langsung menjadi seorang pengolah sampah plastik. Karena duitnya juga banyak, Bro. Gitu ya? Iya, duitnya banyak, untungnya juga gede. Kita Ya kan di satu makanya juga sisi- kenapa gue juga mau. Iya. Kenapa Doi bisa jalan-jalan keliling Indonesia? Ini baru bongkar nih rahasianya nih. Jadi ini teman kerja. Jadi salah satu yang gue kerjain, Erik. Nggak, jadi gue memang salah satu yang gue kerjain adalah ini alhamdulillah penghasilan dari pengolahan sampah plastik, tepatnya mencacah sampah plastik gitu. Nah terus plastik yang sudah diolah di kita nih, di Om Embe ini, itu bisa jadi sesuatu. Nah Om Embe ini ada sesuatu yang beliau bawa, contoh-contoh yang Oke. memang plastik yang sudah diolah. Jadi contoh-contoh plastik yang kita cacah ya. Jadi seperti misalnya bekas botol-botol Mineral. air mineral seperti ini. Ini punya nilai jual, jadi jangan dibuang begitu. Nanti kalau sudah digiling, nah nanti dia jadi seperti ini. Itu gini Om, yang kan jadi biar teman-teman juga tahu. Hmm. Jadi sampah plastik ini badannya beda, tutupnya juga beda, Iya, kan gitu. Jadi kalau ini jenisnya namanya PET, polyethylene terephthalate, yang ini HD, high density. Jadi beda-beda. Makanya saya berapa tahun yang lalu ngajarin Pace juga cara misah-misahkan plastiknya. Karena nanti ini akan berbeda. Kalau yang bekas botol air mineral ini nanti akan jadi benang polyester. Oke. Sedangkan kalau bekas botol-botol oli, nah ini bekas botol oli, bekas botol sampo, Oke. bekas botol lotion. Ini namanya HDPE high density polyethylene. Nanti kita sudah cacah seperti ini, digiling-giling kecil gini pakai mesin buatan kami. Kemudian kami membuat menjadi ini. Wih. Nah, ini saya pakai baju ini supaya nyamain sapu ini sebetulnya. Kontras biru. banget ya. Kontras emang udah di set ya. Udah bisa itu doang. Itu cuma lepasin sapu doang. Sama kita juga bergradasi. Apa? Bodo amat. Suka-suka lah. Oke, teman kece. Jadi lu jangan menyepelekan bahwa sampah plastik itu ya cuma sekedar sampah. Ternyata ada nilai jual yang cukup sangat luar biasa. Iya. Dan itu berguna baik terhadap lingkungan dan diri sendiri. Benar nggak Om? Iya, iya. Mungkin itu yang membuat Om Embe memutuskan untuk keluar dari perusahaannya dan apa ya, jadi seorang pemulung yang dikatakan gitu. Dulu awalnya nggak ngebayangin sih sebetulnya Ngebayangin. bisa seperti ini sampai bisa bikin mesin. Semuanya memang takdir dari Allah ya. Iya. Jadi jalanin ternyata begini. Yang penting juga mau berbagi. Iya, Seperti Pace lakukan kan kalau bisa dia senang berbagi dan dibagiin orang. Amin. Berkahnya itu. Amin. Nah jadi teman-teman, gue udah bilang tadi, lu harus tonton dari awal nih, jangan sampai di skip. Karena ini semua isinya daging. Karena apa? Kalau memang lu merasa pecinta alam, khususnya ya teman-teman pecinta alam, atau lu suka camping, lu suka jalan-jalan, tolong lu hormati alam ini, betul loh. Iya. Ya. Jadi lu bukan cuma menikmati alam ini, tapi lu
menghargai dan menghormati alam ini dengan apa? Tidak membuang sampah sembarangan itu dulu. Habis itu lo harus tahu sampah itu dikemanain. Kan Ya gitu. itu. Boleh nambahin dikit Kak Pak Cek? Gimana Om? Ya, jadi orang tuh suka bilang tuh plastik tuh musuh bersama, musuh Ah. kita gitu. Padahal bukan. Betul. Plastik itu secara ekonomi tuh efisien, Iya. murah. Nah, yang menjadi masalah itu adalah setelah lu pakai diapain? Iya, betul, Gitu. betul, betul. Nah, Om Embe ini cukup kreatif melihat sampah tadi, itu pasti bisa didaur ulang, ada value-nya gitu. Iya, iya, iya. Jadi jangan dimusuhin plastik tuh gitu. Siap, siap. Itu ngeri kece. Iya gak? Tuh Om Umar tuh diam-diam kalau ngomong bu. Cie. Tumben. Oke, Om Embe, kira-kira ada lagi nggak istilahnya cerita sederhana yang Om Embe mau sampaikan tentang sampah plastik atau apa? Ya, banyak orang yang mencibir yang tadi Om Umar sampaikan tentang ngapain sih usaha sampah, yaitu tantangannya ya seperti itulah. Jadi ya unik-uniknya seperti orang-orang menghinakan Iya. seperti itu. Padahal kalau di jalannya apapun dijalanin ya, kalau memang kita serius, betul-betul fokus, hasilnya luar biasa. Saya bisa merasakan 22 tahun ini yang tadinya rumah ngontrak, ya sekarang adalah gitu Sekarang ya. kontrakin. Beda ya? Oh, iya ya. Iya iya iya. Dulunya ngontrak, sekarang minjem. Kagak ada peningkatan. Ya, alhamdulillah. Dan kami juga sharing knowledge, Yeah. sharing experience kepada semua tamu-tamu yang datang ke pabrik kami di Bekasi setiap Sabtu. Dan mereka yang membeli mesin-mesin buatan kami ini, kami akan ajarkan, Yeah. kami latih sampai bisa. Kemudian juga hasil cacahannya ini, semua cacahan ini akan dibeli oleh kami. Oke. Itu yang dilakukan oleh perusahaan kami selama 22 tahun ini, menjalin kemitraan dan membeli seluruh hasil sampahnya. Dimanapun Om. Dimanapun, kita di Aceh ada, di paling ujung di Merauke kita ada. Wih, udah dari Alhamdulillah. Sabang sampai Merauke ini. Betul. Alhamdulillah. Mantap. Ya insya Allah ini, jadi teman-teman lihat, jadi paling nggak teman-teman tuh terpanggil untuk peduli terhadap lingkungan ini, kan gitu. Ya. Jadi tahu sampah ini harus diapain. Oke. Om, thank you Om. Sekarang gue Ya. mau ngobrol sama Om Benny. Oke, thank you Pak C. Nah, Om Benny ini beliau adalah ceritakan sendiri Om. Om, yuk kenalan sama Ya. teman kece Om. Halo teman kece. Teman-teman jangan di skip nih. Ya. Selamat sore teman kece. Terima kasih Pak C Siap Om. atas waktu dan kesempatannya. ART banget ya. Iya maklum desa pidato di Pak RT gitu loh. Iya. Jadi saya mau menceritakan saya sebagai CEO di Plastoken. Ya. Tujuan dari kami dan saya dan tim membuat Plastoken ini adalah, tadi kan Pak C udah menerangkan cerita dari Om Embe Ya. tentang perjalanan panjang mulai dia dari zero to hero ya. Ya. Ya, dari From nothing to something. from nothing to something, bahasa Bandungnya tuh. Ya, bahasa Sundanya. Nah, itu kan selama ini Om Embe 22 tahun menjalankan itu secara konvensional. Ya. Ya. Nah, kita sekarang udah masuk yang namanya industri 4.0. Ya, semua udah serba digitalisasi. Yang semua orang sebelumnya tuh tidak pernah terpikirkan. Mungkin yang paling banyak merasakan itu ya angkatan saya, yang angkatan 90-an ya. Asik. Ya, kita kan mengalami yang dari lampu petromax, sekarang udah ada lampu listrik, dari belum ada handphone, udah ada handphone, dari belum ada internet, udah ada internet. Dulu kalau Lahirnya zaman Nabi Bos ya. aduh. Nah, kita di Plastoken ya, kita bukan mau coba, kita akan melakukan mendigitalisasi bisnis yang sudah dijalankan oleh Om Embe yang panjang itu dengan masih secara konvensional. Jelek sih tidak, buktinya Om Embe dari tadi yang tidak punya tadinya ngontrak jadi ngontrakin kan, berarti sukses dong. Iya kan, kalau ngontrakin minjem tuh masih belum, tapi karena ada kinnya berarti nambah dong. Nah, berarti kan itu kan nggak salah bisnisnya sebenarnya, walaupun dijalankan konvensional,
tapi masih tetap memiliki keuntungan ya dari 10 bisa jadi 100 gitu loh. Nah, kita coba mengangkat perusahaan atau bisnis ini ke era digitalisasi. Ya, apa yang akan kita digitalisasikan adalah terutama di proses bisnisnya. Ya, kalau Om MB mungkin sudah selama 22 tahun itu udah bergelut dengan banyak mafia ya Om ya. Ya, dengan banyak ya kecurangan di sana, kecurangan di sini, apa fraud yang dilakukan oleh karyawan. Saya memang awalnya bikinnya di Italia waktu itu. Oh, Iya. Ketawa tuh kami Nah, ini Ketawa tuh gini. gitu, Wibawa dah. Ya, nah, jadi gue buyar nih mau ngomong apa, lu mah. Nggak, gini Om, apa sih ide awalnya hadir, maksudnya Om bisa punya ide, akhirnya Om ketemu kan sama Om Membe, kan? Terus kenapa mau disatu padukan gitu? Ya. Kenapa mendigitalisasi itu? Ya. 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 Kenapa kita itu pertanyaan dari Pak C. Kenapa kita mau mendigitalisasi? Karena tadi kita kepengen bisnis ini menjadi bisnis yang bisa dijalankan oleh banyak orang. Ya, kayak misalnya Pak C nih, pasti jalan-jalan bisnisnya tetap jalan karena punya Erik tangan kanan kan, orang yang udah gini banget nih ya. Iya, gini banget kan, percaya 100%. Nah, kalau Pak C misalnya punya 10 Erik sih nggak ada masalah. Nah, kalau kayak saya misalnya baru mau terjun nih bisnis, nggak punya orang yang bisa saya percaya 100%. Gimana caranya coba? Dengan sistem kan, misalnya kayak Pak C jalan-jalan ke, ya saya nggak ngomong supermarket lah. Pak C pernah lihat nggak ownernya ada di sana? Nggak ada kan, karyawan semua kan? Berarti apa? Sistemnya bagus. Ya, controllingnya jalan. Ownernya bisa lihat, oh ada pembelian, ada stok, ada penjualan, semua tercatat dengan rapi. Nah, kita di Plus Token kita akan melakukan itu. Kita membuat satu aplikasi yang akan kita pakai nanti di semua mitra-mitra penggilingan yang kita miliki atau yang bekerja sama kita. Nah, terus yang lebih kerennya, kita kepengen ini bukan, ya kan sekarang zamannya digitalisasi, investasi udah ngomong cryptocurrency nih. Nah, kita mau kembangkan ini ke arah cryptocurrency yang kita jalankan. Karena cryptocurrency itu mempunyai yang namanya blockchain dan smart contract. Nah, blockchain itu gunanya apa? Kita kepengen hasil dari pencacahan atau penggilingan dari semua unit bisnis yang ada itu bisa tercatat dengan rapi di ledger-ledger kita dan kita bisa simpan di cloud. Nah, kita berharap apa? Ke depan kita akan punya big data yang benar-benar akurat. Ya, kita bisa dengan cepat menginformasikan misalnya DKI Jakarta menghasilkan sampah plastik sekian ton per hari dan berapa sih yang udah kita olah, gitu loh. Siap. Jadi peran serta kita di Plus Token itu terhadap lingkungan itu kelihatan gitu Pak C. Gitu. Siap. Jadi tujuan dan harapannya nih ke depan yang semakin istilahnya biar makin orang nih semangat nih untuk peduli terhadap sampah plastik ini kan. Tentunya tadi kan ada selain sampah itu diambil, dicaca dan diolah kan ada Plus Token itu. Terus tujuan dan harapannya itu apa Om? Nah, tujuan harapan kita dari Plus Token adalah kita kepengen kita punya sisi demografi yang luar biasa. Kita punya anak muda yang usia produktif luar biasa dan kita mengcapture itu sebagai peluang yang sangat luar biasa. Bukan bahasannya berat, lu paham gak? Gitu. Kita menggambar itu, memotret nih, kayak kita lagi dipotret nih sekarang ya. Ini kan kesempatan yang luar biasa. Sekarang semua orang udah punya handphone, di mana aja mereka bisa melakukan aktivitasnya. Ya, cryptocurrency bisa menjadi alat investasi yang menguntungkan. Nah, kita di Plus Token kita punya cryptocurrency yang punya underlying aset. Punya fundamental. Jadi nggak cuma naik karena isu, karena rumor, tapi naik karena ada loh sesuatu bisnis yang running di belakangnya yang menghasilkan keuntungan tentunya. Nah, keuntungan itu yang akan kita bagi nanti kepada pemilik token Plus. Nah, teman kece, jadi kan gitu. Om Benny udah jelasin tadi kan. Nah, sekarang sebelahnya ini ada Om Umar nih, asik ya kan. Siap. Yang badannya
Anak fitness. Kita mah anaknya baik, biarin aja Tuhan yang balas. Jadi balas ya. Oke Om Umar, nah di sini Om Umar ingin bercerita dan memperkenalkan diri sekalian. Ya, Om Umar. thank you banyak Om Bimo. Siap. Jadi halo guys semua. Ceritakan nama saya Umar. Iya. Lama di Capital Market lah gitu ya. Hmm. Terus ngobrol panjang lebar sama beberapa rekan di sini perihal sampah gitu lah, apa sih gitu. Anyway, lo tau nggak bahwa sebenarnya Indonesia itu nomor 3 sedunia penghasil sampah plastik terbesar gitu. Wah. Nomor satunya itu adalah China, India, Indonesia gitu ya. Gitu ya Om. Terus kita pengen jadi nomor 1 nggak nih? Itu dia masalahnya. Setelah knowing that fact gitu ya. Ini maaf nih gue agak-agak campur-campur bahasa Inggris gitu ya. Lahirnya di Klaten. Lama di Klaten dia. Tahu bahwa data tersebut kita mikir-mikir nih kayaknya nih kita mesti ikut andil lah sama bantu pemerintah nih mengurangi masalah sampah ini gitu. Kalau yang tadi Om MB sudah secara konvensional bikin mesinnya, dicacah segala macam gitu ya. Kita masuk ke digitalnya gitu loh. Nah, di sini kita memastikan bahwa semua data itu kita bisa capture, kita bisa ngambil datanya. Iya. Apa tuh datanya itu? Jadi kalau dulu tuh pemulung itu biasanya catat data itu pakai bungkus rokok. Bungkus rokok datanya hilang. Terus kalau dia bilang datanya berapa kilo nih Bang gitu. 37,54 gitu ya. Yeah. Dia akan bilang 30 kilo. Jadi nggak exact gitu. Yeah. You know, nggak exact. Exact. Nggak tepat gitu loh. Iya. Nah, akhirnya kita bikin satu aplikasi di mana tadi itu dari mulai sampah masuk ditimbang, habis ditimbang itu kita tempelin QR code, Pakai timbangan digital. Bos. digital. Timbangan digital. Kan kalau bayi biasa habis ditimbang dikasih itu ya, kacang hijau biasa. Jangan bikin gue pusing nanti. Ini sampah masuk ditimbang, habis ditimbang di QR code, terus di coding gitu ya, karena sampah tuh ada beberapa jenis gitu. Terus di scan, habis di scan tuh dimasukin ke cloud. You know cloud? Nah, dari cloud, Awan. itu dia awan digital. Dari cloud masuk ke ledger. Jadi kita bikin accounting itu otomatis. Dari data tersebut di sini ada itu Rally juga tuh. Data yang masuk itu akan dikonvert menjadi blockchain gitu loh. Jadi kita mau bilang apa sih tujuan utama aplikasi tadi? Kita mau membuat satu big data dari sampah. Itulah kira-kira. Jadi hubungannya si token plus sama si mesinnya yang diciptakan Om MB ini apa? Biar teman-teman tahu nih. Oke, kan kita sebenarnya kita create token gitu ya. Apa sih token? Itu sebenarnya kita buat financing project kita ini. Kita menciptakan, tapi ini agak berat nggak apa ya? Coba aja ya. Iya. Gitu. Boleh. Dari mulai kita punya 23,9 juta token, itu 54% dari penjualan itu kita beli mesin. Mesin apa? Mesin bercacah ya, yang dari OMB tadi. Mesin tadi itu kita proses, itu ada net profit marginnya, itu gede, makanya OMB sukses gini. Setelah kita lihat tuh keren. Kenapa? Net profit marginnya itu dari 15 sampai 35%. Keuntungannya gitu ya. Iya. Nah, dari keuntungan proses tadi 60%-nya itu kita buat buyback token di market. Habis di buyback kita burn. Ujungnya buat apa sih? Supaya supply-nya itu berkurang. Oke. Biasanya kalau anak ekonomi tahu tuh, kalau supply-nya berkurang, demand-nya tetap, itu harusnya harganya naik. So kita berharap nih buat para pemuda-pemudi nih ya, harapan bangsa gitu. Dengan sumpah-sumpah. Sebenarnya pertama dia membantu proses daur ulang sampah, peduli lingkungan, Nah mengeluarkan lah. ini yang perlu digarisbawahi teman-teman ya. Jadi dengan kita membeli plus token, Ya, kita ikut membantu pemerintah dalam tuh. proses sampah tersebut, gitu ya, sampah plastik ini. Ditambah ini sebenarnya ini harusnya dibarengi dengan investasi. Jadi kan kadang-kadang orang suka mikir kalau apa sih untungnya gue nih kalau gue peduli sampah gitu. Sebenarnya ini secara paralel tuh kepedulian dia itu akan menghasilkan satu nilai investasi di token. Kenapa di token? Karena ketika jumlah mesin kita itu bertambah banyak, maka otomatis income kita bertambah banyak.
dan 60%-nya itu kan bertambah banyak juga. Iya. Sehingga jumlah yang kita buat buyback token di market bertambah banyak juga. In the end harganya akan terbang gitu. In the end harganya akan terbang. Kira-kira gitulah. Mantap. Fly to the moon. Jadi artinya kaitannya si token sama si mesin ini adalah dengan kita punya token, belum beli token itu sama dengan kita peduli dengan lingkungan, Iya. membantu Iya. pemerintah. Betul. Kan begitu. Ha-ha. Dengan itu juga mesin jadi tersebar banyak sehingga sampah plastik bisa diurai dengan cepat. Ya. Itu sama Om. Jadi kalau kita ngomongin kayak di saham gitu ya. Kalau kita senang nih salah satu saham namanya sebut saham X gitu ya. Kita nggak bisa mampu nih untuk beli perusahaannya. Iya betul. Tapi dengan kita beli sahamnya itu artinya ketika si perusahaan tadi berkembang, Iya. maka otomatis investasi kita di perusahaan tadi berkembang. Iya iya. Dan ini yang membedakan plus token dengan token-token yang lain ya. Betul. Exactly. Sampai saat ini kita bilang gini, ada beberapa token rekanan teman-teman ya, sebut saja ABC gitu. Ah, Ada yang sebenarnya nggak boleh sebut nama ya, tapi somehow kita bisa memastikan bahwa token kita itu adalah token yang punya fundamental. Ya. Di mana fundamentalnya itu nggak kaleng-kaleng bos, Betul. karena profit marginnya tuh kental banget, tebel gitu. Jadi Itu yang gue kita dapat memastikan. informasi juga dari adik gue. Awalnya kan gue juga kan nggak ngerti-ngerti banget, tapi ternyata gue setelah gue jalanin gue jadi mengerti. Ternyata banyak juga si apa namanya pemilik token apa kripto gitu. Ah. Itu banyak yang kita nggak tahu siapa orangnya. Iya betul. Kan begitu. Iya, Nah iya. di sini teman-teman, makanya gue bilang sini isi daging semua. Karena apa? Nih mereka ini ada di sini. Jadi kalau amit-amit macam-macam ya, kita cari aja udah. Ya, ini gue undang lo kita ngobrol-ngobrol di depan rumah kece ya gak? Iya. Kumis palsu gue mana ya? Kita nggak pakai topeng. Nah itu dia. Jadi teman-teman harus tahu. Sini kita ya terbuka aja. Jadi jelas gitu. Jadi nggak ada tipu-tipu kayak yang ono-ono lah. Ya, kan kalau gitu. yang bilang itu di token lain tuh itu ada rakpul segala macam, kita itu di websitenya jelas, secara keuangannya juga jelas, Iya. dan net profitnya tuh jelas bos, segede apa gitu bisa Nah. dilihat gitu. Artinya Siap. memang dan mulia. Jadi selain kita ngomongin profit, ada sisi lain yaitu kebaikan yang ditimbulkan. Bahasa keren itu kemaslahatan lah. Gitu. Kalau bahasa kerennya use case-nya jelas. Wow. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi di sini gua ngundang semua ini senior gua di sini supaya menjelaskan secara langsung dan teman-teman bisa lihat siapa sih orang-orangnya kan gitu. Jadi jangan cuma asal ngomong kosong ini itu investasi bodong segala macam. Ya, Ternyata ya kayak yang itu yang lagi diproses-proses tuh, ya kan? Iya benar. Nggak boleh disebut ya. Cuman kan ada di berita, lihat aja sendiri. Oke, jadi sekarang gua mau langsung ke Om Ian, Om MB, Om Benny, Om Umar, keren-keren. Sekarang ada Om Ian. Nah di sini Om Ian itu siapa? Om, silakan Om. Selamat sore semua, teman kece. Yoi, temannya keluarga Cekidot. Teman Temannya kece. keluarga Cekidot. Oh, Iya, singkatannya teman itu ya. kece. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya, udah diundang ke sini ya. Yoi. Beliau Pak RW. Dia bos saya. Minimal dia pernah ketua Karang Taruna. Tanya apa sih, kayaknya udah dijawab semua. Udah dijawab Nggak semua. gini, kan ya Om cerita Om dulu Ian ya? ceritain dulu Oke. dong. Ntar baru gue pengen banget ditanya sih Om sih. Siapa? Kalau Om MB kan singkatannya MB, kalau saya MA. Oh MA, apa tuh? Muhammad Ariandi. Oh Mas Ariandi. Panggilannya Ian. Iya. Jadi saya itu asli Bandung, ya ketemu Om Benny awalnya diajakin project ini, awalnya nggak ngerti apaan sih plus token. Kripto juga saya kurang lebih tahu 5 tahun lah ya terakhir, tahun 2017 sempat diajarin teman apa sih namanya beli beberapa inilah ya beberapa aset digital melalui salah satu exchange yang di Indonesia ya. Nah, tapi hanya sebentar karena waktu itu masih belum ngerti, kemudian ya udah saya cepet jual aja, untung saya jual. Awalnya sih itu. Ketika Om Benny ajak, ini berbedanya apa? Karena si plus token ini kripto
underlying base, jadi Ya, betul. punya underlying dan Ya. ya ada fundamentalnya yang tadi disebut oleh Om MB ya, seperti itu. Nah, singkat cerita ya saya bergabung, tertarik karena memang kalau background sih kebetulan saya di bidang sales ya selama ya lumayan lama ya 29 tahun. Wih, Melotok bener 29 tahun. Itu sejalan sama Soekarno, Bos. Angkatan, Bos. Tua banget gitu ya. Iya. nah sekarang kalau bicara Om sini kan berkaitan dengan sales ya kan. Terus kira-kira menurut Om Ian ini, biar teman-teman kece tahu, mungkin teman kece juga jadi paham dan mengerti sehingga mereka juga mau. Kira-kira siapa sih target yang akan menjadi investor di sini? Maksudnya target investornya itu siapa gitu? Oke. Atau target pembelinya token ini siapa? Token gitu? holdernya gitu ya. Jadi sebetulnya gini, tadi udah dijelaskan ya sama Om Benny ya, kegunaan tokennya apa, manfaat dari tokennya ya. Jadi sebetulnya siapapun ya yang mau berpartisipasi dan peduli lingkungan Ya. bisa membeli plus token. Ya. Ya. Artinya tidak dibatas usia muda kan, kalau di rata-ratakan usia pemain token ya Mm-mm. itu di bawah 40 mungkin ya, Oke. 1-2 mungkin ada di atas 40-an, tapi sebagian besar di usia 20 ke sampai dengan 30-an sekian. Iya, iya. Ya, tapi kalau untuk token plus ini siapapun bisa. Oke. Jadi kenapa juga ada token plus, karena kita ingin mengajak masyarakat nih, ayo peduli lingkungan ya. Kenapa harus membeli token plus? Mungkin ada teman-teman yang peduli lingkungan, anak-anak muda nih, tapi aduh gua kan masih kuliah, aduh gua kan kerja sibuk di kantor, aduh gua punya usaha sibuk, nggak mungkin gua terjun kayak Om Embe nih. Betul nggak? Betul. Bisa berpartisipasi gitu kan, atau berkontribusi membeli plus, karena tadi udah dijelaskan sama Om Umar, 54% dari kontribusi kalian itu dialokasikan untuk daur ulang sampah plastik. Ya, jadi misalkan saya tidak sempat mengerjakan daur ulang sampah plastiknya, udah kontribusi aja di plus. Ya. Seperti itu. Jadi targetnya siapapun bisa. Yang penting Siapapun bisa. mengerti apa namanya gadget, maksudnya Ya. penggunaan aplikasi. Iya, betul. Dengan teman-teman nonton YouTube begini kan pasti kan mengerti lah tentang gadget, tentang aplikasi dan sebagainya. Yang Nah, penting tuh itunya, Bos. Handphonenya jangan Nokia pisang. oh gitu ya. Jangan Nokia pisang. Oh, kenapa kok bisa? Itu zaman Nabi. Nah sekarang kalau misalnya targetnya siapapun bisa. Nah terus yang mau gue tanya, mungkin temen-temen juga mau tanya nih, gimana sih cara belinya Om? Susah apa enggak? Apa segampang kayak misalkan kita isi voucher di apa minimarket atau apa kan gitu? Oke. Cara belinya? Cara membelinya semua dari kita kan pasti udah pada pakai handphone ya. Ya. Itu kita ada tutorialnya di YouTube ya. Jadi kita ada YouTube channel di Plastic Finance yang Oke. bisa di searching di YouTube channelnya. Kemudian kita juga ada grup-grup sosial media ya di Ya. Telegram dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa cari di Google Plastic Finance, nanti mungkin atau bisa searching di websitenya juga plastic.finance ya. Ya, ada di deskripsi nih, Ya. ada di deskripsi. Betul. Ya. Ya. Nah, caranya, tutorialnya dan sebagainya. Yang penting kalian ya pasti udah pakai handphone ya. Ya, handphone ada internet dan sebagainya, itu cukup sih. Oh gitu ya. Itu Siap. bisa dipelajari yang tadi saya informasikan melalui YouTube channelnya ada tutorial. Follow juga IG kita. Nah, Ya. jadi teman-teman nggak ada yang sulit di sini ya. Nah, jadi kalau mau tahu lebih lanjut lagi, kalian bisa misalkan DM ke kita, ke keluarga Cekidot, atau DM langsung ke apa Instagramnya Plus Plastic Token, Finance, Plus iya. Token. Nah, itu ada di bawah sini nih, ada di deskripsi juga. Dan juga ada YouTube channel yang memang dibuat khusus untuk Tutorialnya. mengajarkan ya teman-teman biar pengen tahu secara langsung, atau kalau teman-teman yang di sekitaran Bekasi, Jakarta, Om lagi teman-teman bisa main ke tempatnya Om Embe, Siap. ya kan? Boleh main ke Di Bapak. daerah Tambun kan? Daerah Mustika Jaya. Mustika Jaya. Mustika Jaya Bekasi. Mustika Jaya Bekasi. Nah, nanti juga nih ada Instagramnya Om Embe juga di bawah. Teman-teman bisa DM, bisa tanya alamatnya dan sebagainya Om ya. Ya. Jadi teman-teman biar bisa ketemu langsung kan enak Om. Iya. Jadi Betul. kita nih jelas. Maksudnya di token ini dan mesin pengolahan sampah plastik ini jelas. Jadi nggak cuman bohong-bohong gitu. Jadi teman-teman bisa nampil. Gitu. Nah, jadi
itu dulu penjelasannya. Habis ini kita sambung lagi. Apa lagi Om? Nambahin satu boleh ya? Ya. Ya. Oke, ini juga ada notifikasi buat teman-teman juga dalam membeli aset kripto, jangan lupa Dior ya. Do your own research. Oh, itu dia, benar. Karena memang kripto ini sebuah instrumen yang lumayan volatile ya, volatile, sehingga risikonya juga besar ya. Tetapi sekali lagi tadi karena kita memiliki fundamental ya, jadi seharusnya sudah dijelaskan oleh Om Umar tadi, kita nggak usah terlalu khawatir ya. Tapi tetap kembali ke Anda harus research ya untuk resikonya. Siap. Thank you Om semuanya. Habis Thank ini you. kita sambung lagi. Ya. Ada suatu hal lagi yang mau kita sampaikan. Harapan-harapan dan pesan-pesan apa yang akan kita sampaikan. Tetap jangan di skip ya. Kece badai. Nah sekarang gue mau tanya nih, nggak tahu nih, terserah nih siapa yang jawab nih, ya kan? Sampai paling gambreng kayak apa kayak. Nah ini contoh konkret kolaborasi antara apa namanya yang sekarang udah berjalan itu bagaimana Om? Ya, jadi sekarang ini Plus Token sudah membangun beberapa pusat-pusat daur ulang sampah. Jadi menggunakan mesin buatan saya dipasang di beberapa titik, ada di daerah Kerawang, kemudian juga ada di Kota Bekasi, kemudian juga ada di pusat kota di Jakarta kita juga ada, kemudian di TPA Bantar Gebang, dan di pondok-pondok pesantren di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu semua menggunakan mesin-mesin dari Plus Token. Dan itu kolaborasi yang bisa dilakukan sangat baik, dari mengumpulkan sampah-sampah kemudian diolah tadi ya, yang jadi cacahannya tadi, kemudian semuanya kami yang beli. Kami beli semua sampahnya, dan yang tadi Om Umar jelaskan sekian puluh persennya nanti akan dipakai lagi untuk membuyback tokennya. Kemudian nanti akan di burn, dan ketika supply-nya berkurang maka nilainya akan naik, dan itu keuntungan buat teman-teman yang memiliki token, maka harga tokennya akan automatically naik, terus naik, dan kolaborasi itu terus akan kita lakukan baik di rumah-rumah ibadah, pondok-pondok pesantren, jadi dari masjid, gereja, yayasan-yayasan, kita bantu mereka untuk menjalankan kolaborasi ini, karena sekarang nggak bisa kita mau jadi Superman. Kita harus super team dengan kolaborasi. Kita ajak semua. Saatnya kolaborasi bukan kompetisi gitu. Iya. Sama kayak YouTuber juga gitu. Harus kolaborasi bukan kompetisi, karena kita nggak bisa sikut-sikutan. Bener. Ya, Bener banget. Ini cocok nih makanya. Iya. Cocok. Nah terus Om, Ya. sampah plastik ini tadi kan udah dikasih tahu nih beberapa contoh yang jadi cacahan-cacahan gini, ada yang jadi mana tuh tadi tuan sapu ya kan, Sapunya tadi kan. Nah ini. Nah terus selain jadi ini, jadi apaan lagi Om? Ini kemudian ini kan, jadi sebenarnya kalau botol air mineral ini kan nanti dia menjadi benang polyester, kita ekspor ke Guangzhou, sebagian juga ke Guangzhou itu lokal. mana Om? Guangzhou dekat Cililitan, agak kesini. Terus kita gitu ya, kan keliling Indonesia, habis ini keliling dunia ya, doain ya. Amin. Amin ya Allah, amin. Nah, Oke, terus dari situ kemudian dijadikan benang polyester. Kemudian kalau gelas air mineral atau gelas air minum itu jenisnya polipropilin, nanti dia bisa menjadi tali rafia. Oke. Oh, Atau jadi bahan karung. gelas botol yang gelas Yang minum, gelas sama ini gelas beda ya? Beda. Oh, Kalau beda. yang ini kan polyethylene PT. terephthalate, dia nanti menjadi benang polyester. Kalau yang gelasnya Ya. itu nanti akan menjadi tali rafia atau jadi karung Ya dengan PP. Nah, tapi yang luar biasanya di kami adalah kami juga punya solusi untuk sampah-sampah yang sebenarnya tidak punya nilai jual lagi. Seperti bekas contoh. bungkus Permen. mie instan, Oke. bekas bungkus permen, saset kopi, Hmm. saset sampo, itu udah nggak punya nilai jual. Berarti termasuk stiker ini ya? Iya, label-labelnya itu kan nanti label-labelnya. kadang-kadang dia ada yang multi layer ya, sehingga Iya. nggak punya nilai jual, sulit diproses. Kami sudah membuat mesinnya dan kami memproses sampai jadi seperti ini. Wih. Mau diambil Ini buat, apa, Om? buat ngelempar siapa gitu. Ini paving block. Paving block berbahan baku dari plastik, Salam dari Binjai. termasuk yang seperti ini. Oh. Eh, Ini kayak keramik ya? Ya, kami ada di Morowali di Sulawesi. Kita bikin di sana, pemerintah sana membeli mesin buatan kami juga, dan itu kolaborasi juga dengan kami, dan jadi satu solusi ya. Iya. Karena tidak semua sampah plastik itu punya nilai ekonomi. Ternyata yang tidak punya nilai ekonomi
ternyata bisa dibuat pun seperti bisa ini. dibikin gitu. Bisa Ya. dibuat juga. Itu anti maling sebenarnya. Multifungsi sih. Multifungsi sih ini. Jadi sampah-sampah yang kita anggap ya teman-teman cuma bisa misalkan kayak termasuk gue juga awalnya cuma bisa teriak-teriak, aduh ini sampah plastik nih orang kurangin sampah, buang sampah segala macam. Ya cuman ngomong doang, nggak ada solusi ya kan. Iya. Tapi ternyata alhamdulillah gue bisa berjumpa dengan mereka-mereka ini, mereka di mana orang-orang yang sangat peduli dengan lingkungan, sangat berjasa tentunya di pengolahan sampah ini. Ya semoga dengan adanya kolaborasi antara Token Plus dengan pengolahan sampah ini ya semakin maju dan semakin berkembang. Ya, dan ini gabungan dari 3E. Jadi yang pertama itu adalah edukasi. Kita mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara memilah sampah. Iya, Karena dengan memilah sampah itu bisa menentukan gaya hidupnya orang. betul. Jadi kami itu punya tagline, pilah sampahmu, pilih gaya hidupmu. Waduh. Nah, seperti itu. Pilah sampahmu, Pilih gaya pilih gaya hidupmu. hidup. Jadi kalau lu belum bisa milah sampah, gaya lu nggak asik. Gaya lu nggak oke dah. Nggak kece. Nggak kece badai. Nah gitu ya. Nah kemudian bicara edukasi, tentunya nanti dari situ bisa kelihatan ada yang kedua adalah ekologi. Ekologi itu sebenarnya hubungan interaksi antara lingkungan dengan makhluk hidup. Nah makhluk hidup ini akan merasakan lingkungan yang rusak karena ulahnya sendiri. Ya, Nah tetapi Pak C, kedua E ini nggak akan pernah sustain, nggak akan bisa jalan nih ya, Ya. kalau nggak ada E yang ketiga, apa tuh? ekonomi. Ekonomi. Bahwa ini menghasilkan nilai ekonomi, Betul. bisa menjadi satu pendapatan buat masyarakat, sehingga mereka merasakan pendapatan yang mereka dapatkan itu bisa membuat mereka menjadi hidup lebih baik. Iya. Karena tidak semua masyarakat kan peduli tentang lingkungan, Iya, iya. tapi kalau dia tidak peduli tapi tahu bahwa ini punya nilai ekonomi, Betul. pasti mau. Ya. Jadi itu sih yang setahu gue tuh gitu Om. Selama gue di jalan nih, gue sering ngobrol sama warga masyarakat sekitaran dimanapun gue stay. Lu kan lama di Bali kemarin? Iya, gue lama di Bali. Itu juga gue sempat ketemu sama teman-teman peduli lingkungan juga. Teman-teman ya baik sampah organik maupun sampah plastik di Bali itu kan ya kita tahu lah sampah organik itu banyak. Iya. Dari bantenan, apa acara adat dan sebagainya. Oh iya betul. Termasuk sampah plastik, Sampah plastik. dari turis-turis segala macam. Iya. Nah itu alhamdulillah ketemu sama mereka ya, gue juga istilahnya saling bertukar pikiran. Cuman kendalanya adalah orang tuh belum mau peduli. Kadang-kadang tuh cuman karena ngapain juga, gue juga nggak dapet apa-apa. Nah Gitu itu dia, masalahnya. Iya. Nah jadi mungkin di sini teman-teman makanya gue bilang kenapa ini isinya daging semua, karena gue cuman bukan kasih tahu tentang apa yang gue kerjakan, penghasilan gue dari mana, tapi juga gue pengen teman-teman tuh tersentuh dan peduli terhadap sampah lingkungan, terutama plastik. Iya. Gitu. Oke. Ya nggak Om? Betul, setuju. Kalau nggak setuju bilang. Kita selesaikan secara adat. Nah terus dari teman-teman sini, dari om-om semua, ada pesan nggak untuk teman-teman kece? Kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan secara singkat, Ini pesannya jelas, berantai tapi kena banget gitu? Pesan berantai kagak? Silakan. Hah? Iya. Jangan berantai. Om gua nambahin dikit aja ya. Ayo, siap. Banyak juga boleh Om. Oh, jangan dong. Jadi gini, kata Opa Warren Buffett, itu resiko itu timbul karena ketidaktahuan. Iya betul. Jadi kalau kita ngomongin investasi segala macam kan sekarang banyak yang bodong-bodong gitu. Apa sih sebenarnya? Jangan pernah ikut-ikutan. Iya. Jadi sebelum kita masuk ke satu instrumen, pastikan lu tahu banget tuh apa itu. Iya. Jadi resiko timbul karena ketidaktahuan. Iya. Nah, kita mau bilang bahwa di Plus Token itu kita bukan cuma naik karena hype segala macam, bukan, Iya, iya. tapi memang karena kita punya fundamental. Iya. Bahwa kita punya bisnis di lapangannya, kita punya net profit, dapat net profit kita buyback token sehingga harganya akan naik gitu loh. Iya. Jadi Siap. kalau bahasa kita itu do your own research gitu loh. Apa tuh? Pastikan sebelum lu apapun itu, sebelum lu melakukan sesuatu, lu teliti dulu lah. Iya. Lu Iya. pelajari dulu dengan baik gitu loh. Tapi insya Allah kita ini memang betul adanya. Ya. Ya, jadi kalau sekali lagi yang gue sampaikan adalah di sini kalau teman-teman bisa perhatikan dari awal, kalau gue ngajaknya tuh lebih ke lu peduli sama lingkungan deh. Ya. Tapi dengan cara apa? Tentunya lu pengen peduli kalau lu biasanya mengharapkan sesuatu atau pengen dapat sesuatu kan gitu. Ya. Kebanyakan. Syukur-syukur kalau enggak ya alhamdulillah. Tapi kalau Ya. buat teman-teman yang berpikir seperti itu, ya coba deh
bisa ngobrol-ngobrol bareng kita, ketemu ngobrol santai ya nggak Om? Iya. Ya, Ini ya. ini pendekatannya lu dapat profit dan dapat pahala, Bos. Bener, itu dia. Karena memang Om Umar bilang, Om Meme bilang benar, semuanya bilang benar bahwa sampah plastik ini nggak bakal bisa dihilangkan. Iya, Iya, dia ratusan tahun baru bisa Ratusan tahun terurai. nggak bakal bisa hilang. Artinya mau apa ya di minimarket bilang nggak pakai plastik apa, ya elah. Semua Tetep kemasannya aja. semua plastik. Iya. Gitu. Jadi bullshit lah untuk itu. Tapi ya gimana caranya sampah plastik ini bisa bermanfaat buat semua orang? Ya, betul. Kan begitu. Nah, jadi pesannya apa nih? Itu dia yang jadi masalah pesanan. Pesan buat Iya. temen kece Iya. apa? Ya. Om Ian dulu silakan. Pesan. Nah. Oke. Hmm. Pesannya apa ya pesannya? Tidak ada kesan tanpa Ya. kehadiranmu lah. Kalau pesan biasanya bakso dua. Pesannya ya zaman sekarang anak-anak muda, yuk kita mulai peduli lingkungan Ya. dengan cara yang modern, Yang keren. Iya. keren, ya kan? Betul. Selama ini mungkin teman-teman kalau punya uang sedikit mungkin jajan satu produk atau konsumtif lah ya. Iya. Mungkin sekarang boleh disisihkan sedikit peduli lingkungannya dengan cara yang keren, yaitu ya bisa coba nih beli plastoken, Iya. ya kan? Plastoken ngomong-ngomong bisa dibeli di mana sih? Di Hmm. supermarket kah atau di Iya. mall? Bukan Nah, ya. Hmm. Semuanya melalui gadget ya. Iya. Itu kita ada yang namanya Decentralized Exchange ya, atau DEX ya, karena kami sudah listing sejak 14 Januari yang lalu 2022 ya, di PancakeSwap ya. Ya. Jadi itu salah satu exchanger di luar negeri yang memang memperdagangkan aset kripto ya. Jadi teman-teman bisa transaksinya atau belinya melalui PancakeSwap. Dan insya Allah ya, mudah-mudahan dengan dukungan teman-teman semua dan kontribusi teman-teman semua, insya Allah kami akan listing juga di CEX ya. Di CEX itu Decentralized Exchange ya. Insya Allah dalam waktu dekat ya. Ya mungkin Amin. kita akan muter-muter dulu di luar, di exchanger luar, sampai insya Allah kalau Allah mengizinkan kita akan listing di Indonesia di salah satu exchanger yang sudah Ya. ada di ternama di Indonesia. Ya, mohon Keren. doa dan dukungan ya. Ya, amin, amin. Om Benny apa nih? Kalau dari saya pesan dan kesan buat teman kece, kerjakanlah sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Mantap ya. Mantap, Udah. mantap. Oke. Itu aja. Dan saya Selain buat saya diri nih. sendiri juga. Oke. Ah, iya, Nah, kalau pesan dari saya, jadi teman kece tadi dari hal-hal yang simpel sebetulnya, hal Iya. kecil dari sampah. Iya. Tapi Betul. teman-teman kece juga harus tahu, kita tuh jangan terlalu pengen cepat-cepat pengen ngerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Iya. Karena sesungguhnya pekerjaan yang besar itu jarang kita temukan. Betul. Yang sering kita temukan itu sebetulnya adalah pekerjaan yang kecil-kecil. Cuma Tapi banyak. bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan pekerjaan yang besar, work yang gede, kalau pekerjaan yang kecil aja kita tidak terbiasa dan tidak terlatih. Dan sekecil apapun pekerjaan itu, semua datangnya dari Allah. Nah, Maka lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang suci. boy. Bintang di langit terlihat terang karena langitnya gelap. Guys. Maka kita harus berbuat ketika masalah sampah sedang gelap seperti sekarang. Oke, cukup. Iya, jangan lupa tadi pilih saya. Oke, teman kece, jadi itu gua harap teman-teman bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Kalau nggak paham ya lu tonton ulang lagi, ya nggak paham pulang lagi, nggak apa-apa, ulang-ulang terus nggak apa-apa. Kalian dikebulin sama Kan yang mamanya. penting kan jalan terus Ya, tuh. terus, Nah jadi itu, jadi teman-teman mulai dari hal kecil dulu, minimal lu berani untuk memilih apa tuh? Memilah sampah. Memilah sampah untuk Pilah sampahmu, pilih gaya hidup. pilah sampahmu, pilih gaya hidupmu, ya kan? Semua ini hasil daripada sampah-sampah yang kalian pakai, minum tak buang, makan buang, ini hasilnya. Jadi semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Jadi teman-teman bisa mulai peduli dengan, yaitu pahami lagi tentang token itu. Iya. Itu sama dengan kalian peduli dengan sampah. Betul, Bang. Oke? Oke. Terima kasih banyak Om Embe. Terima kasih Pak Cek. Salam Terima Pak Cek, kasih ya. banyak Pak Cek. Siap, Salam Pak Cek. Terima kasih banyak, Om Ian. Kamu mau kemana Om? Oke, terima kasih banyak semuanya, teman-teman kece udah menonton. Ayo, dan bye. semuanya yang ada di balik layar ini, terima kasih. Terima kasih, banyak. thank you. Oke. Sukses, Pak Cek, Pak Cek. Salam keluarga Cekidot. Salam Kece. 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 Bye.